Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan perkuliahan mata kuliah kendaraan listrik pertemuan keempat dengan topik sistem penggerak motor DC. Apabila di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang teknologi kendaraan listrik, di mana kita sudah membahas teknologi sistem penggerak kendaraan listrik, teknologi penyimpanan daya kendaraan listrik, dan sistem pengisi energi kendaraan listrik. Maka pada pertemuan keempat ini kita akan lebih mendalami tentang sistem penggerak kendaraan listrik, yaitu motor DC. Untuk struktur motor DC bisa kita lihat melalui gambar berikut, di mana di sini terdapat field circuit atau rangkaian medan, di mana rangkaian medan ini merupakan stator atau bagian yang diam atau statis pada motor DC, sehingga disebut dengan stator. Stator tersebut terdiri dari belitan medan atau juga dalam bentuk magnet permanen. Nah, rangkaian medan ini berfungsi untuk menghasilkan eksitasi medan magnet. Sedangkan untuk rangkaian armatur atau armatur sirkuit ini merupakan bagian atau komponen dari motor DC yang berputar, sehingga disebut dengan rotor, yang terdiri dari belitan yang mempunyai dua arah arus dan dihubungkan oleh komutator melalui sikat karbon. Di sini terdapat komutator yang terdiri dari bilah-bilah tembaga, yang masing-masing bilah ini akan terhubung ke setiap ujung dari belitan rotor. Kemudian di sini terdapat karbon brush atau sikat karbon untuk menyalurkan energi listrik dari sumber ke belitan pada rotor. Kemudian untuk prinsip kerja motor DC bisa kita lihat dari gambar di sebelah kiri, di mana di sini terdapat kumparan armatur yang dihubungkan ke sumber DC melalui komutator dua segmen dan sepasang sikat karbon. Karena ini merupakan penjelasan prinsip kerja motor DC secara dasar ya. Jadi untuk kumparan armaturnya hanya satu loop saja atau satu lingkaran untuk menyederhanakan rangkaian. Sehingga di sini terdapat kumparan armatur yang dihubungkan ke sumber DC melalui komutator dua segmen. Di sini terdapat dua segmen komutator, kemudian dipasang sepasang sikat karbon untuk menyalurkan energi listrik dari baterai dengan sumber arus arah. Komutator berfungsi untuk membalikan arah aliran arus pada kumparan armatur karena arus sumber hanya mengalir satu arah. Di sini sangat jelas bahwa motor DC menggunakan sumber arus DC juga, yaitu dari baterai. Sedangkan untuk motor DC agar bekerja, arus yang melalui atau mengalir pada armatur ini harus dibolak-balikan. Nah, mekanisme untuk membolak-balikan arus yang awalnya merupakan arus searah ini menggunakan peralatan yang disebut dengan komutator. Sementara sikat karbon memungkinkan konduksi listrik antara komutator yang berputar dengan sumber DC yang diam atau stasioner. Jadi sikat karbon di sini berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari sumber DC yang stasioner kepada komutator yang terhubung ke armatur yang senantiasa berputar, sehingga dengan dipasangnya sikat karbon ini memungkinkan dapat melakukan konduksi listrik antara komutator yang berputar dengan sumber DC yang diam. Ketika motor DC beroperasi pada bidang kumparan armatur sejajar dengan medan magnet, maka akan diciptakan suatu gaya F pada setiap sisi kumparan. Nah, gaya tersebut diberikan oleh persamaan berikut. F sama dengan BIL, di mana F ini merupakan gaya yang dihasilkan, kemudian B ini adalah kepadatan flux magnet, I adalah arus armatur, dan L adalah panjang aksial kumparan jangkar. Jadi untuk B ini merupakan kepadatan
flux medan magnet antara kutub utara dan selatan magnet yang merupakan medan atau stator untuk motor DC ini. Kemudian I adalah arus armatur yang mengalir pada rangkaian armatur. Ini ditunjukkan oleh simbol I berikut ini. Kemudian L di sini merupakan panjang aksial dari kumparan jangkar. Ditunjukkan oleh simbol L di sini, merupakan panjang aksial dari kumparan jangkar. Kemudian saya juga akan memflashback kembali terkait jenis-jenis motor DC yang minggu lalu pada topik teknologi kendaraan listrik sudah kita bahas juga jenis-jenis motor DC. Di sini terdapat jenis motor DC dengan eksitasi terpisah, yaitu untuk sumber tegangan pensuplai rotor dan stator mempunyai sumber tegangan yang terpisah, sehingga keduanya dapat dikontrol secara independen. Kemudian untuk yang shunt atau paralel, di sini menggunakan satu sumber tegangan yang sama, kemudian diparalelkan dengan masing-masing rotor dan stator. Di sini untuk pengendalian stator dan rotor ini dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa dilakukan secara independen seperti halnya pada jenis eksitasi terpisah. Begitu juga dengan yang seri, di sini juga menggunakan satu sumber tegangan yang sama untuk mensuplai kedua rangkaian, yaitu rangkaian stator dan rangkaian rotor, namun di sini dihubungkan secara seri. Kemudian untuk kompon kumulatif dan kompon diferensial ini perpaduan atau kombinasi antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bedanya hanya pada arah putaran lilitan pada stator. Kemudian untuk yang jenis medan magnet permanen, di sini untuk rangkaian medannya tidak menggunakan belitan, melainkan menggunakan medan magnet permanen. Selanjutnya adalah pemodelan motor DC. Untuk penggunaan yang sering digunakan pada prakteknya, motor DC ini menggunakan jenis eksitasi terpisah ya. Ini merupakan rangkaian ekuivalen motor DC untuk jenis eksitasi terpisah. Di sini terdapat RA yang merupakan resistansi dari armatur, resistansi dari belitan armatur, sehingga apabila diberikan tegangan VA maka akan mengalir arus IA pada belitan armatur, yang kemudian akan memberikan atau menimbulkan back EMF atau GGL balik. Kemudian pada rangkaian medan, di sini juga terdapat induktansi medan dan resistansi medan pada belitan medan, sehingga ketika diberikan tegangan medan akan menimbulkan arus medan IF. Nah, di sini terdapat persamaan untuk mencari nilai back EMF, yaitu dengan cara mengalihkan antara konstanta EMF dengan celah udara antara rotor dan stator dan putaran mekanik atau kecepatan putar poros rotor. Kemudian VA atau tegangan armatur bisa dicari dengan menambahkan back EMF dengan perkalian RA dan IA. Pada dasarnya untuk motor DC itu yang harus kita kendalikan adalah kecepatan putarannya. Bagaimana cara mengendalikan kecepatan putaran motor DC? Berdasarkan pemodelan motor DC yang saya tunjukkan ini. Di sini kita bisa melihat terdapat rumus untuk mencari back EMF atau GGL balik, di mana terdapat variabel omega M, di mana omega M ini merupakan kecepatan putar poros rotor, kecepatan mekanik ya di sini. Kemudian juga ada celah udara atau air gap yang nanti akan mempengaruhi besarnya back EMF. Kemudian back EMF ini juga dipengaruhi oleh variabel VA. Apabila kita substitusikan, maka untuk mencari atau mengatur
kecepatan putar rotor ini, maka kita dapat mensubstitusikan persamaan yang saya tunjukkan ini. Baik, saya beralih ke pena ya dulu untuk mensubstitusikan persamaan berikut ini. Jadi di sini ada WM yang merupakan kecepatan putar poros rotor yang merupakan kecepatan mekanik dari motor DC. Ini sama dengan back EMF dibagi dengan konstanta EMF dikali dengan celah udara. Nah, di sini berarti untuk mengendalikan kecepatan putaran motor, kita bisa mengatur back EMF-nya. Sedangkan untuk back EMF bisa kita substitusikan dari persamaan ini juga, di mana untuk back EMF sama dengan hasil pengurangan dari VA dan RA dikali IA. Nah, seperti ini untuk substitusi persamaan sebelah kiri ini. Nah, di sini untuk mengatur atau mengubah-ubah nilai kecepatan putaran motor, maka dapat dilakukan dengan merubah VA. Kemudian selain merubah VA, kecepatan putaran motor ini bisa juga diubah-ubah dengan cara memvariasikan celah udara antara rotor dan stator. Jadi untuk mengubah atau mengendalikan kecepatan putaran motor bisa dilakukan dengan dua cara. Berdasarkan persamaan dari pemodelan motor DC di sini, terdapat dua variabel yang dapat mempengaruhi besar kecilnya kecepatan putaran rotor, yaitu VA atau tegangan armatur. Yang kedua adalah besar kecilnya celah udara antara rotor dan stator. Yang pertama akan kita bahas cara mengendalikan motor, kecepatan putaran motor dengan memvariasikan nilai tegangan armatur atau VA. Selanjutnya, untuk metode pengendalian kecepatan putaran motor DC, ini untuk poin pertama bisa kita lihat, tanpa metode pengendalian apapun, motor DC akan berputar pada kecepatan naturalnya. Jadi ketika motor DC tersebut dihubungkan pada suatu sumber arus searah atau DC, maka dia akan melakukan percepatan atau akselerasi hingga mencapai kecepatan maksimalnya, yaitu pada kecepatan natural atau kecepatan alaminya, yang ditunjukkan melalui garis berwarna hitam ini. Ini merupakan garis atau kurva kecepatan natural yang dicapai suatu motor DC tanpa metode pengendalian apapun. Kemudian pengendalian dapat dilakukan dengan mengatur tegangan armatur atau VA seperti yang sudah kita bahas pada pemodelan motor DC tadi, bahwa pengendalian kecepatan putaran rotor motor DC dapat dilakukan dengan cara mengatur tegangan armatur VA. Nah, untuk pengaturan kecepatan menggunakan metode variasi tegangan armatur ini hanya dapat memperkecil kecepatan putarnya saja, sedangkan untuk menaikkannya itu tidak bisa. Jadi untuk mengurangi kecepatan putaran motor DC ini dapat dilakukan dengan cara memvariasikan tegangan armatur pada motor DC. Kemudian untuk mempercepat
agar motor DC lebih cepat dari kecepatan putaran naturalnya, maka yang dilakukan adalah dengan cara mengatur flux medan magnet pada kumparan medan agar kecepatannya bisa di atas nilai kecepatan naturalnya. Nah, jadi untuk mengatur kecepatan putar motor DC ini terdapat dua metode, yaitu yang pertama dengan menurunkan tegangan armaturnya, atau bisa juga menurunkan flux medan magnetnya. Nah, untuk menurunkan flux medan magnet ini dapat dilakukan dengan cara mengatur besarnya celah udara antara rotor dan stator. Nah, ini yang pertama kita akan membahas pengendalian motor DC melalui tegangan armatur VA. Pengaturan VA dapat dilakukan menggunakan perangkat DC to DC converter atau sering disebut dengan chopper. Chopper ini kan merupakan pemotong ya. Jadi arus listrik dari baterai itu kan masih berbentuk searah DC ya. Sorry, bentuknya searah. Jadi ini adalah VI dari baterai, maka bentuknya masih datar, masih searah, rata. Kemudian setelah melewati chopper, maka bentuknya akan terpotong-potong seperti ini. Kan terpotong-potong antara VI hingga 0. Jadi untuk VO-nya ini akan terpotong-potong seperti ini. Ini yang akan mengalir ke motor DC yang akan dikendalikan. Nah, untuk memotong arus atau tegangan yang akan masuk ke dalam motor DC ini, kita gunakan metode PWM atau Pulse Width Modulation. Nah, di sini untuk chopper sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu chopper dengan 1 kuadran, chopper 2 kuadran, kemudian chopper dengan 4 kuadran. Bisa kita lihat melalui grafik ini. Ini merupakan kuadran motor DC, kuadran pengendalian motor DC. Pada kuadran 1, di sini motor DC hanya dapat digunakan sebagai penggerak, yaitu untuk menggerakkan sistem, misalnya sistem kendaraan listrik. Di sini untuk kecepatan atau speed, kemudian juga torsi ini akan berputar pada arah jarum jam, searah dengan jarum jam. Ini untuk yang chopper pada 1 kuadran. Kemudian chopper untuk 2 kuadran itu sudah meliputi kuadran 1 dan kuadran 2. Pada kuadran 2, ini motor DC tidak hanya digunakan sebagai penggerak saja, namun digunakan sebagai generator ketika kendaraan sedang mengerem. Jadi alih-alih kendaraan membuang sisa energi kinetik menjadi panas pada pengereman, seperti halnya kendaraan konvensional, maka pada kendaraan listrik ini sisa energi kinetik dari kendaraan tidak dibuang begitu saja, melainkan diubah menjadi arus listrik melalui motor yang dialihfungsikan menjadi generator untuk mengisi baterai atau sumber daya yang ada di dalam kendaraan listrik itu sendiri. Maka di sini untuk arah kecepatannya akan searah dengan arah jarum jam, kemudian untuk torsinya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Ini menandakan bahwa merupakan terjadi suatu pengereman, yaitu torsi yang terbalik atau negatif. Kemudian untuk chopper 4 kuadran, di sini sudah meliputi semua kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Selain motor listrik ini bisa digunakan sebagai penggerak, juga digunakan sebagai regenerative braking. Kemudian arah putarannya pun juga bisa ditentukan atau bisa dikontrol, yaitu putaran maju ataupun putaran mundur. Ini merupakan skema dasar
rangkaian chopper satu kuadran. Di sini terdapat sumber tegangan Vs atau tegangan supply. Kemudian ada S yang merupakan mekanisme switching atau pensaklaran untuk membuat tegangan ini terpotong-potong. Nah, ini merupakan chopper ya. Jadi untuk memotong tegangan yang nanti masuk ke motor DC itu menggunakan komponen switching. Biasanya dalam prakteknya adalah MOSFET ataupun FET. Bisa dilihat melalui grafik sebelah kanan ini untuk Vs yang mengalir pada rotor atau armatur ini akan terpotong-potong seperti ini. Karena pada switchingnya kita berikan pulsa yang terpotong-potong juga sesuai dengan duty cycle pada PWM-nya. Sehingga arus IA yang mengalir ke armatur pun juga akan terputus-putus seperti ini. Pengaturan VA dilakukan dengan metode chopping atau PWM, Pulse Width Modulation. Kemudian untuk chopper satu kuadran ini hanya dapat mengendalikan kecepatan motor DC dengan satu arah saja dan tidak bisa mengakomodasi pengereman regeneratif. Hanya bisa digunakan sebagai pengendalian kecepatan putaran dan tidak bisa dialihfungsikan sebagai generator. Kemudian untuk chopper 2 kuadran di sini hanya dapat mengendalikan kecepatan motor DC dengan satu arah putaran, namun memungkinkan penggunaan sistem regeneratif braking. Karena di kuadran 2 tadi, pada grafik kuadran pengendalian motor di kuadran 2, motor DC dapat dialihfungsikan seperti halnya generator untuk menghasilkan arus listrik dari sisa energi putaran pada motor itu sendiri. Di sini terdapat dua sistem pensaklaran, yaitu S1 dan S2. Nah, di sini bertujuan untuk memfungsikan motor DC ini sebagai penggerak, kemudian kombinasi dari keduanya ini juga akan mengalihfungsikan motor DC ini seperti halnya generator untuk menghasilkan arus listrik sehingga bisa mengisi ulang sumber energi yang ada di kendaraan listrik. Untuk regenerative braking atau regenerative charging sendiri bisa kita pelajari melalui cara kerja berikut ini. Ini merupakan cara kerja regenerative braking atau regenerative charging yang dapat mengisi baterai ketika kendaraan listrik sedang mengalami perlambatan atau pengereman. Nah, ini pertama-tama ketika S1 diaktifkan, kemudian S2 dinonaktifkan, maka sebuah motor dapat dimodelkan sebagai induktor dan sumber tegangan yang dihubungkan secara seri. Nah, ini dapat dilihat pada gambar sebelah kanannya. Ini merupakan rangkaian ekuivalen ketika S1 ini aktif, kemudian S2 dinonaktifkan. Maka rangkaian ekuivalennya akan seperti ini. Maka dari baterai akan mengalir ke belitan rotor, kemudian akan kembali lagi ke kutub negatif baterai. Sehingga terjadi suatu loop tertutup antara baterai dengan belitan rotor. Di sini tidak banyak arus yang mengalir karena back EMF membatalkan sebagian besar tegangan sumber. Di sini terdapat back EMF yaitu sebesar 9,9 volt yang dapat membatalkan sebagian besar tegangan sumber yaitu 10 volt. Sehingga arus yang terukur atau yang mengalir pada belitan rotor pun sangat kecil, yaitu hanya sebesar 100 mA. Nah, kemudian apa yang terjadi apabila S1 dinonaktifkan, kemudian S2 gantian yang diaktifkan? Maka akan terlihat seperti ini. Nah,
Ini ketika S1 dinonaktifkan, kemudian S2 diaktifkan, maka motor akan berputar bebas serta belum terjadi perubahan arah arus karena L1 ini mencegah perubahan arus secara mendadak. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Kemudian back EMF akan membalikan arus ke arah yang berlawanan. Nah, motor beralih fungsi sebagai generator. Di sini mula-mula ketika S1 dinonaktifkan, kemudian S2 diaktifkan, maka rangkaian ekuivalennya ditunjukkan pada gambar berikut. Sini arah aliran arusnya masih sama seperti yang tadi ya, masih searah dengan arah jarum jam dengan arus yang mengalir pada belitan rotor yang masih kecil juga, yaitu sebesar 100 mA. Kemudian kondisi ini tidak berlangsung lama. Itu tergantung dari besarnya induktansi dan resistansi pada belitan rotor. Nah, ini hanya hitungan mikrodetik. Kemudian arah arus ini akan secara tiba-tiba akan berbalik arah. Nah, ini akan berbalik arah dari tadi yang searah dengan putaran jarum jam, kemudian ini akan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, arus berlawanan mengalir dari L1 dan R1 lebih besar karena aktifnya S2 menyebabkan tegangan back EMF menjadi hubung singkat melewati R1 dan L1. Nah, ini kan back EMF 9,9 volt yang dihasilkan oleh rotor ini akan dihubung singkatkan. Nah, ini kan seperti rangkaian hubung singkat, sehingga arus yang mengalir ini akan lebih besar, yaitu sebesar 9,9 ampere dengan arah yang terbalik. Pada kondisi ini, putaran motor akan melambat akibat arus baliknya sendiri, sehingga sebagian energi mekanik diubah menjadi energi panas oleh R1 dan L1. Nah, ini energi kinetik putaran motor tadi akan diubah menjadi energi panas oleh R1 dan L1, sehingga motor akan senantiasa melambat. Nah, bedanya pengereman konvensional dengan pengereman regeneratif terletak pada cara kerjanya. Apabila pada pengereman konvensional, energi kinetik itu diubah menjadi energi panas dan kemudian terbuang sia-sia. Pada kendaraan listrik yang menerapkan sistem regeneratif braking, maka sisa energi kinetik tersebut tidak terbuang sia-sia, melainkan nanti akan diubah kembali menjadi arus listrik untuk mengisi baterai. Kemudian pada sistem pengereman regeneratif ini tidak ada mekanisme gesekan ya. Berbeda dengan pengereman konvensional yang menggunakan metode gesekan, yaitu pada cakram ataupun tromol. Apabila di pengereman regeneratif ini tidak menggunakan metode gesekan, melainkan metode hubung singkat yang terkontrol pada motor DC. Kemudian langkah berikutnya, sebelum motor ini benar-benar berhenti, tadi kan melambat ya, jadi sebelum motor ini benar-benar berhenti, S1 diaktifkan dan S2 dinonaktifkan kembali, sehingga sisa arus dari back EMF akan mengalir ke baterai dan baterai akan terisi. Jadi setelah tadi dihubung singkatkan, maka S1 kemudian diaktifkan dan S2 dinonaktifkan, sehingga tidak terjadi hubung singkat lagi. Nah, tegangan back EMF sebesar 9,9 volt tadi sebagian akan dialirkan ke sumber baterai. Nah, arus back EMF ini akan menurun seiring dengan menurunnya putaran rotor. Nah, di sini dari 9,9 volt sudah berubah menjadi 1 volt karena putaran motor DC sudah melambat karena hubung singkat tadi ya.
Sebelum arus back EMF ini benar-benar habis, maka S1 dinonaktifkan kembali agar motor kembali berputar bebas, dan proses ini dilakukan berulang-ulang dengan cara melakukan switching pada S1 dan S2 secara cepat menggunakan sinyal PWM. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara kerja regenerative braking atau regenerative charging, sehingga sisa energi kinetik dari motor ini akan digunakan kembali untuk mengisi sumber energi kendaraan listrik dengan metode switching yang dilakukan menggunakan sinyal PWM. Kemudian untuk chopper 4 kuadran, di sini memungkinkan penggunaan sistem regenerative braking, sama halnya pada chopper 2 kuadran tadi. Namun kelebihannya pada chopper 4 kuadran ini dapat mengendalikan kecepatan motor DC dengan dua arah putaran, yaitu maju dan mundur. Nah, di sini terdapat rangkaian dengan 4 pensaklaran ya, ada S1, S2, S3, dan 4. Apabila diinginkan arah putaran ini ke kanan, maka pensaklaran yang harus diaktifkan adalah S1 ya, S1 dan S4. Kemudian S2 dan S3 dinonaktifkan sehingga arah arus akan mengalir ke sini, ya, menuju ke ground. Kemudian apabila diinginkan arah putaran ke kiri, maka kebalikannya, maka yang diaktifkan adalah S2 dan S3. Nah, untuk pengendalian motor DC melalui flux magnet, nah ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mengatur tegangan kumparan medan atau VF. Yang kedua adalah mengatur celah udara atau jarak antara rangkaian armatur dan rangkaian medan. Nah, yang sering dilakukan di lapangan pada industri biasanya untuk mengatur flux medan magnet dilakukan dengan cara memvariasikan tegangan pada kumparan medan atau VF-nya. Namun baru-baru ini terdapat pengaturan kecepatan atau pengendalian kecepatan putaran motor DC melalui celah udara yang merupakan jarak antara rangkaian armatur dan rangkaian medan. Nah, di sini saya mempunyai suatu video yang dapat menunjukkan pengendalian kecepatan motor DC melalui pengaturan celah udara. Nah, ini merupakan salah satu contoh pengendalian kecepatan putaran motor DC dengan cara mengatur besarnya flux medan magnet. Di sini terlihat bahwa stator, di sini bagian yang diam, kemudian rotornya yang bagian luar tadi, jadi outer rotor ya, jadi yang bagian luar yang berputar, kemudian bagian statornya berada di bagian dalam. Di sini tadi menunjukkan bahwa cara mengatur kecepatan putaran motor ini dapat dilakukan dengan cara menjauhkan medan stator dengan rotornya, sehingga flux medan
antara rotor dan stator ini akan bervariasi, sehingga kecepatan putaran pun juga akan bervariasi. Nah, ini merupakan salah satu contoh pengendalian kecepatan putaran motor DC ataupun motor jenis yang lain dengan cara mengatur medannya, mengatur flux medan magnetnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan kendaraan listrik pertemuan keempat ini. Selanjutnya saya akan memberikan tugas untuk pertemuan keempat, yaitu tugas keempat. Di sini sebutkan dan jelaskan macam-macam pengendalian kecepatan motor DC menggunakan chopper, sertai dengan gambar. Kemudian jelaskan bagaimana cara mengendalikan arah putaran maju dan mundur pada motor DC. Seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Jadi para mahasiswa silahkan mengerjakan tugas ini berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan di atas tadi, yang dapat diakses di Elinas pada assignment tugas keempat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.